Hai guys, terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Jangan lupa di subrek, tonton videonya dari awal sampai akhir supaya kalian tidak gagal paham. Jangan lupa tinggalin jejak dengan cara like dan komen di bawah. Di video kali ini saya mau bahas tentang alur cerita sebuah film yang menceritakan tentang perjuangan seorang pelakor mempertahankan orok non halalnya. Tetapi istri sahnya berhasil menghancurkan si pelakor sehancur-hancurnya. Langsung saja kita bahas film The Housemaid Hanyo 2010. Di awal film kita diperlihatkan keramaian kota Korea, entah itu di kota Myeongdong atau Kuchingdong, saya pun tidak nyaho. Tetapi di sana terlihat ada dua orang wanita yang sedang mengendarai motor metik, yang satu berbadan kurus dan yang satu rada bongsor. Ini dia orangnya, dia bernama Lee Eun-yi, dia bekerja di sebuah restoran dan dia kuliah mengambil jurusan pendidikan usia dini karena dia sangat menyukai budak letik. Tiba-tiba di tengah keramaian kota ada seorang wanita naik ke atas balkon sebuah bar untuk melakukan bundir, entah karena dia sudah bosan hirup atau terlilit hutang, saya pun tidak nyaho. Sontak saja hal tersebut pun memancing perhatian warga hingga Eun-yi yang sedang bekerja pun kepo ingin tahu apa yang terjadi di luar sana hingga menimbulkan sebuah keramaian. Sampai pada akhirnya para polisi dan ambulan pun datang untuk mengamankan TKP. Sepulang bekerja karena kekepoan dan rasa penasarannya yang gede, Eun-yi bersama sahabatnya yang bongsor itu pun mendatangi tempat kejadian bundir tersebut. Tetapi di sana pun hanya terdapat sisa-sisa pemeriksaan garis polisi dan hanya gambar jelema itu. Singkat cerita, isuk-isuk pun mulai caang di mana hari itu terlihat ada seorang wanita kolot mencari Eun-yi ke apartemennya. Ini dia orangnya, panggil saja dia Nona Chow. Dia adalah seorang asisten rumah tangga dari keluarga yang sangat kaya atau tajir melintir. Terlihat Eun-yi pun sedang santuy di balkon sambil ngadahar permen karet. Kemudian Nyonya Chow pun mendatangi Eun-yi dan mengajaknya bertemu di sebuah restoran. Kemudian mereka pun bertemu dan di sana Nyonya Chow mengatakan kepada Eun-yi bahwa dirinya ingin merekrut Eun-yi bekerja di sebuah keluarga kaya untuk ngasuh budak letik. Terlihat Eun-yi akan pergi ke suatu tempat dan ternyata dia menerima tawaran dari Nyonya Chow. Wanita ini bernama Haira, dia sedang hamil anak kembar dan dialah yang akan menjadi majikannya Eun-yi. Haira pun menanyakan kepada Eun-yi, "Saha ngaran maneh?" Kemudian si Eun-yi pun menjawab bahwa namanya adalah Lee Eun-yi dan Haira mengatakan bahwa perutnya sangat terlihat besar karena di dalam perutnya terdapat dua orang bayi. Si Eun-yi pun malohok karena memang Nyonya Chow belum memberitahukan hal tersebut. Lalu Haira pun bertanya kepada Nyonya Chow, "Kunaon si Eun-yi teu dibere nyaho masalah aya dua orok?" Dan Nyonya Chow mengatakan, "Hampura, saya lupa." Kemudian mereka pun mabur. Nyonya Chow pun membawa Eun-yi ke kamarnya dan memberikannya seragam untuk bekerja, tetapi di sana Eun-yi mengatakan bahwa dia risih melihat seragam tersebut karena sebelumnya dia tidak pernah menggunakan baju seperti itu. Asli si Haira ini sangat cantik, tetapi bukan hanya itu, dia juga sangat baik terhadap Eun-yi. Tak lama kemudian datanglah majikan bocilnya, dia bernama Nami, dan di awal pertemuannya dengan Eun-yi, Nami terlihat tidak menyukai Eun-yi, bahkan selalu menghindar saat mau dideketan ku Eun-yi. Dan saat makan malam, Haira menanyakan kepada Nami apakah Nami menyukai pembantu barunya, dan Nami menjawab bahwa sepertinya pembantu barunya itu sangat menyukai dirinya. Dan hal itu memang benar karena Lee Eun-yi sangat menyukai dan menyayangi budak letik. Setelah majikannya dahar, terlihat Eun-yi dan Nyonya Chow pun sedang babadog. Tidak lama kemudian datanglah tuannya yang laki-laki. Ini dia orangnya, dia bernama Go Hun, tetapi mereka menyebutnya dengan sebutan Tuan Goh.
Terlihat Nyonya Chow dan Eunyi pun menyambut kedatangan Tuan Goh, yang kemudian Tuan Goh memanggil Li Eunyi untuk memperkenalkan diri. Tetapi saat perkenalan tersebut ada yang aneh dengan senyumannya Tuan Goh kepada Li Eunyi. Begitu juga Li Eunyi yang mesem-mesem ora jelas. Tetapi sepertinya Nyonya Chow menyadari kejanggalan tersebut. Ya maklumlah, namanya juga senior. Saat Eunyi akan molor, tiba-tiba Nami memanggilnya karena memang kamar mereka hanya dibatasi oleh pintu sarelek, dan Nami meminta agar pintu Eunyi dibuka sedikit supaya dia tidak sieun. Isuk-isuk pun mulai caang kembali. Pagi itu Li Eunyi mendengar suara piano dan hal tersebut membuatnya penasaran. Dan ketika dia mengantarkan makanan kepada Tuan Goh, disitulah dia baru menyadari bahwa yang bermain piano adalah tuannya. Dan hal tersebut membuat Li Eunyi terpesona kepada Tuan Goh. Semakin hari Nami pun terlihat semakin dekat dengan Eunyi. Begitu juga dengan Haira yang bahkan mempercayakan perawatan tubuhnya kepada Eunyi. Dan ketika Eunyi melayani Haira, dia pun mendengar kedatangan Tuan Goh lalu meminta izin kepada Haira untuk membersihkan bathtub terlebih dahulu. Lalu Tuan Goh pun datang, tetapi dia langsung masuk menuju kamar mandi, dan di sana dia melihat Eunyi sedang membersihkan bathtub dalam keadaan basah kuyup. Tetapi tangkurak si Eunyi bukannya langsung mabur dari sana, melainkan dia malah berpose seolah menggoda Tuan Goh. Dan Tuan Goh pun tidak memalingkan pandangannya, melainkan malah terus memandangi si Eunyi. Isuk-isuk pun mulai caang kembali. Di sana terlihat mereka akan pergi ke suatu tempat, dan ternyata mereka akan pergi berlibur ke villa milik Tuan Goh. Dan Eunyi pun turut dibawa oleh mereka untuk menjaga Nami. Sesampainya di sana terlihat mereka pun langsung berenang, termasuk Nami, tetapi karena kolam tersebut terlalu dalam untuk Nami, maka Eunyi pun mengangkat Nami dan mengantarnya ke ruangan yang digunakan oleh Tuan Goh dan Haira. Dan di sana Tuan Goh terus memperhatikan Eunyi yang hanya menggunakan baju renang. Tetapi lagi-lagi si Eunyi bukannya mabur, malah sengaja membuka handuk yang dia gunakan sehingga terlihatlah hanya menggunakan baju renang. Emang bangke nih si Eunyi. Singkat cerita, peting pun poek. Di sana terlihat Eunyi sedang duduk santuy di tempat tidurnya hanya menggunakan selimut doang. Tiba-tiba terdengarlah suara langkah kaki yang turun dari tangga, dan Eunyi menyangka bahwa itu adalah Nami, lalu dia memanggilnya. Tetapi ternyata yang datang bukanlah Nami, melainkan Tuan Goh. Kalian pasti bertanya-tanya, kunaon si Eunyi mau molor tidak pakai baju. Itu akan terjawab nanti di pertengahan film, kenapa si Eunyi seperti itu. Kemudian si Eunyi pun haliwu menggunakan jeroannya, tetapi dengan santuynya Tuan Goh mengisyaratkan kepada Eunyi untuk cicing dan tidak ngemeng, dan si Eunyi pun nurut-nurut saja. Lalu Tuan Goh pun menuangkan amer untuk Eunyi hingga pada akhirnya terjadilah menanam jagung di kebun Eunyi. Singkat cerita, isuk-isuk pun caang mereka sudah selesai dari liburannya dan kembali ke rumah. Terlihat di sana mereka bertiga di dalam satu mobil, yaitu Eunyi, Tuan Goh, dan Haira. Tetapi mereka berdua antara Eunyi dan Tuan Goh terlihat be aja, seolah tadi malam tidak terjadi apapun di antara mereka. Sesampainya di rumah, Haira pun langsung memanggil Eunyi dan mengatakan terima kasih kepada Eunyi bahwa sudah merawatnya. Seketika saja Eunyi pun langsung tersenyum kepada Haira, tetapi ketika Eunyi membalik badan dan membelakangi Haira, justru senyumnya langsung menghilang dan wajahnya berubah menjadi sinis. Di pagi harinya saat Tuan Goh akan berangkat bekerja, dia pun nyamperkan Haira yang sedang melakukan senam bumil dipandu oleh Eunyi. Di sana terlihat Eunyi dan Tuan Goh pun saling memandang tanpa sepengetahuan Haira. Di malam harinya terlihat Eunyi sedang membacakan buku cerita untuk Nami dan mereka terlihat sangat dekat. Tetapi tiba-tiba ketika terdengar kedatangan Tuan Goh, Eunyi pun langsung melompat mabur tribit-tribit dan terlihat Eunyi dan Nyonya Chow pun menyambut kedatangan Tuan Goh. Kemudian Tuan Goh pun memanggil Eunyi dan memberikannya sebuah cek, dan ternyata cek tersebut diperuntukkan untuk Nyonya Chow.
Saat peting pun semakin poek dan semakin tiris, Tuan Goh pun tidak bisa molor, kemudian datang ke kamar Nami untuk memastikan apakah anaknya tersebut sudah molor atau belum, dan hal itu dilakukan untuk nyamperkan Eunyi yang kamarnya tepat berada di samping kamar Nami. Lalu seperti biasa Eunyi pun molor hanya menggunakan selimut, hingga pada akhirnya terjadilah adu gabrut yang kesekian kalinya antara Eunyi dan Tuan Goh. Dan ternyata pada malam itu Nyonya Chow pun belum molor, bahkan dia mengawasi gerak-gerik dua orang itu, dan alangkah ruasnya ketika Nyonya Chow mempergoki mereka sedang menanam jagung bersama. Asli saya bisa ngebayangin bagaimana rasa henaknya jadi si Haira setelah tahu hal ini. Udah lagi bunting gede, kita juga udah baik banget sama pembantu itu, tetapi ternyata dia malah menggoda dan berselingkuh dengan suami kita, dan bahkan adu gabrut di rumah kita sendiri. Emang bangke. Di pagi harinya terlihat Eunyi sedang berdandan menor untuk mengantarkan makanan kepada Tuan Goh, dan saat dia mengantarkan makanan tersebut, Tuan Goh pun memanggilnya dan memberikannya cek dengan sejumlah uang yang sangat gede. Uang itu diberikan kepada Eunyi karena Eunyi tadi malam sudah menggoyang Tuan Goh. Terlihat Nyonya Chow pun mengajak Eunyi makan, tetapi ada yang aneh, yang biasanya Eunyi semangat untuk makan, di hari itu Eunyi justru menolaknya. Tak lama kemudian Haira pun memanggil Eunyi untuk memijitnya, dan di sana dia bersikap sangat baik dan manis kepada Haira, dan hal itu terlihat oleh Nyonya Chow, dan Nyonya Chow pun jijik melihat hal tersebut karena Nyonya Chow sudah mengetahui apa yang dilakukan Eunyi di belakang Haira. Isuk-isuk pun mulai caang. Di sana terlihat Nyonya Chow dan Eunyi pun mandi dalam satu ruangan, dan di sana Eunyi terus diperhatikan oleh Nyonya Chow. Bahkan Nyonya Chow menanyakan apakah Eunyi punya pacar, tetapi Eunyi menjawab bahwa dia tidak punya pacar, bahkan sedang jomblo. Dan ternyata biang korek di film ini bukan hanya Eunyi, tetapi juga Nyonya Chow, karena ternyata Nyonya Chow ini orang yang bermuka dua. Di hari liburnya bekerja, terlihat Nyonya Chow pun sedang OTW menemui seorang wanita, tidak lain tidak bukan wanita itu adalah ibunya Haira, dan di sana Nyonya Chow mengatakan bahwa dia mencurigai pembantu baru itu sedang hamil. Karena akhir-akhir ini dia terlihat aneh, yang biasanya dia mau makan tetapi dia malah malas untuk makan, dan terlihat ada perubahan di bagian tubuh-tubuh tertentu pada Eunyi. Dan Nyonya Chow juga mengatakan kepada ibunya Haira bahwa dia sudah memastikan kalau Eunyi tidak mempunyai pacar, dengan kata lain bahwa Eunyi hamil oleh Tuan Goh. Di tempat lain terlihat Eunyi ditemani oleh babaturannya yang bongsor sedang mengunjungi makam ibunya. Dan di sana Eunyi terang-terangan mengatakan kepada babaturannya yang bongsor itu tentang perselingkuhannya dengan Tuan Goh. Dan ternyata Eunyi menyukai Tuan Goh sejak pertama kali bertemu, dan semenjak itulah Eunyi melakukan segala sesuatu dengan sengaja. Sengaja tidur tidak pakai baju, sengaja berpose saat kepergok di kamar mandi, dan kejadian di kolam renang pun disengaja. Bahkan dengan bangganya Eunyi menunjukkan cek yang diberikan oleh Tuan Goh kepada temannya yang suburi itu, dan temannya menyarankan agar dia segera mabur dari rumah itu. Di keesokan paginya, Haira menugaskan Eunyi untuk membersihkan lampu gantung, dan tidak lama kemudian lewatlah Haira dan ibunya ke tangga tersebut, dan tanpa disengaja ibunya tersandung oleh mesin vacuum cleaner yang menyebabkan dia mendorong kursi Eunyi, lalu Eunyi pun bergelantungan di lampu itu. Tetapi ada yang aneh, berkali-kali Eunyi meminta agar kakinya ditarik oleh ibunya Haira, bahkan Nami pun meminta tolong kepada neneknya untuk menolong Eunyi, tetapi dia diam saja. Seperti biasa, Nyonya Chow selaku senior di rumah itu pun paham bahwa hal tersebut bukanlah sebuah kecelakaan, melainkan hal yang memang sengaja dibuat dan dilakukan oleh ibunya Haira. Karena Eunyi tak mampu lagi menopang berat badannya, hingga pada akhirnya dia pun menjatuhkan diri ke bawah, dan hal tersebut membuatnya mengalami geger otak ringan dan retak tulang belakang. Di tempat lain terlihat ibunya Haira sedang mengatakan kepada Haira bahwa suaminya telah melakukan perselingkuhan dengan Eunyi, dan saat ini Eunyi sedang hamil. Entahlah apakah Haira terlalu baik atau justru terlalu gobloy, tetapi pada saat itu dia sama sekali tidak mempercayai perkataan ibunya, bahkan dia malah membela Eunyi dan suaminya.
Di tempat lain terlihat Nyonya Chow sedang menolong Eunyi ke rumah sakit dan dia membawa karangan bunga lalu mengatakan kepada Eunyi bahwa bunga tersebut diberikan oleh ibunya Haira sebagai tanda permintaan maaf. Tetapi bukan hanya bunga saja, melainkan ibunya Haira juga mengirim amplop yang berisi cek. Tak lama kemudian Nyonya Chow pun balik, lalu Haira pun memanggilnya dan memarahinya karena sudah berani mengadukan permasalahan rumah tangganya kepada ibunya. Karena Haira sangat tidak suka jika ada orang yang menjelek-jelekan suaminya dan mengumbar masalah rumah tangganya kepada orang lain, termasuk ibunya sendiri. Tak lama kemudian Tuan Goh pun datang dari dinasnya di luar negeri dan mereka menyambutnya seolah tidak terjadi apapun di rumah itu. Dan Tuan Goh menanyakan kepada Nyonya Chow bahwa kemanakah maburnya si Eunyi karena sedari tadi dia tidak melihatnya. Nyonya Chow pun menjawab bahwa si Eunyi lagi muriang dan dia membawanya ke rumah sakit, tetapi esok harinya Eunyi sudah pulang. Dan ketika Eunyi akan keluar dari rumah sakit dan pulang, dokter menjelaskan kepadanya bahwa kandungannya dalam keadaan baik-baik saja dan sekarang sudah berumur 4 minggu. Sontak saja si Eunyi pun kaget dan rewas karena dia tidak menyadari dan tidak tahu sama sekali jika dirinya sedang hamil. Kemudian temannya yang subur itu menyarankan kepada Eunyi agar Eunyi cepat-cepat keluar dan mabur dari rumah itu karena yang dia hadapi bukanlah orang biasa. Tak lama kemudian ibunya Haira mendapatkan laporan dari pihak rumah sakit terkait tagihan perawatannya Eunyi. Lalu ibunya Haira mengatakan kepada Haira bahwa di sana terdapat tagihan pemeriksaan kehamilan dan kandungan pada Eunyi, yang berarti bahwa Eunyi memang benar-benar sedang hamil. Dan dari situlah Haira baru mempercayai apa yang dikatakan oleh ibunya. Terlihat Eunyi pun sudah balik diantarkan oleh temannya yang bongsor itu. Lalu temannya memberikan ramuan herbal kepada Eunyi untuk mempercepat masa penyembuhan. Dan hal itu dilihat oleh ibunya Haira dan Haira. Di malam harinya Haira menangis dan mengatakan kepada ibunya, kenapa Eunyi tega melakukan hal itu kepadanya padahal dia sudah begitu baik, begitu juga dengan suaminya, kenapa memperlakukannya seperti itu dalam keadaan hamil besar. Saat peting semakin poek, Haira pun berniat untuk menamatkan riwayatnya Eunyi menggunakan tongkat golf, tetapi entah apa yang dia pikirkan, dia pun membatalkan hal tersebut dan memberikan tongkat itu kepada Nyonya Chow. Di pagi harinya terlihat si juri Eunyi pun sedang santuy mandi dan dia mengatakan kepada Nyonya Chow bahwa sepertinya dia akan keluar dari pekerjaannya. Lalu Nyonya Chow pun menjawab, ya udah kalau mau mabur aja, nggak ada juga yang peduli sama kamu. Tetapi si Eunyi pun mengatakan bahwa dia harus memberitahukan hal ini kepada orang yang ada di rumah. Dan Nyonya Chow pun mengatakan tidak ada yang perlu diberitahukan oleh Eunyi, kalau mau mabur saja. Tidak lama kemudian terlihat Nyonya Chow, Haira, dan ibunya memanggil Eunyi ke kamarnya dan tanpa banyak ngemeng si Haira pun langsung menggaplok Eunyi. Kemudian digaplok lagi. Tetapi tengkorak si juri Eunyi pun tidak tahu diri, bahkan dia marah dan menanyakan kenapa si Haira menggaplok dirinya. Dan dengan elegannya Haira menjawab, bukankah aku sudah memperlakukanmu dengan baik? Lalu kenapa kamu melakukan itu kepadaku? Sontak saja Eunyi pun tertunduk izin dan memahami bahwa Haira sudah mengetahui perselingkuhannya, lalu Eunyi pun meminta hampura. Haira yang sudah terlanjur garget kepada Eunyi, dia pun kembali ngegaplok Eunyi. Haira mengatakan bahwa dirinya memberikannya waktu kepada Eunyi untuk menamatkan riwayat orok yang non-halal itu. Kemudian ibunya Haira memberikan Eunyi cek sebesar $100.000 untuk membiayai obor seknya dan dia diminta untuk mabur sejauh-jauhnya. Tetapi Haira menyadari bahwa Eunyi sangat menyayangi anak kecil, bahkan dia menyayangi anak yang ada di dalam kandungannya Haira dan mustahil Eunyi akan menamatkan oroknya demi uang itu. Maka dari itu Haira berpikir bahwa dialah yang harus melakukan hal tersebut. Terlihat Nyonya Chow sedang membuat kompresan es untuk Eunyi, lalu dia menyarankan kepada Eunyi agar dia cepat-cepat mabur dan keluar dari rumah itu, dan jika Eunyi merasa uang $100.000 itu kurang, maka dia bisa memintanya lagi dan mereka pun akan memberikannya.
Tetapi tengkurak si Eunji malah menjawab bahwa dirinya ingin membesarkan bayi itu, dan Nyonya Chow menanyakan apakah dia benar-benar yakin ingin membesarkan bayi itu. Lalu Nyonya Chow pun memarahi Eunji, "Kenapa tadi waktu digaplok kamu diam saja tidak melawan?" Emang dasar Nyonya Chow nih muka dua gitu. Di depan Haira bilang apa, di depan si Eunji juga bilang apa. Heran saya, nenek-nenek bau tanah ini. Di malam harinya terlihat Nami menghampiri Eunji dan mengatakan bahwa dirinya meminta maaf karena dia melihat neneknya sengaja mendorongnya dari bangku itu, dan dia merasa bersalah kepada Eunji karena Eunji adalah orang yang sangat baik baginya. Baik dari Hong Kong, orang dia mau ngerebut bapak kamu. Di keesokan harinya terlihat Haira mendatangi rumah pengobatan herbal, dan ya kita sudah bisa prediksi dan bisa mengira-ngira sendiri apa yang akan dia beli di sana. Dan sesampainya di rumah, Haira pun menyatukan obat herbal itu dengan yang dimiliki oleh Eunji. Tentu saja selaku senior di sana, Nyonya Chow pun mengetahui hal itu, tetapi dia no comment, dan Haira meminta Nyonya Chow untuk memindahkan Eunji dari kamarnya dan bergabung ke kamar Nyonya Chow agar Nyonya Chow bisa terus memantau Eunji. Tidak lama kemudian terlihat Nami menghampiri Eunji di kamar Nyonya Chow, dan dia menanyakan kenapa Eunji pindah dari kamar itu. Lalu Eunji menjawab bahwa pembantu baru akan segera datang. Dan dengan polosnya Nami menanyakan apakah kamu sedang muriang. Lalu Eunji dengan santuinya menjawab bahwa dirinya sedang hamil. Di keesokan harinya terlihat mereka sedang riuh mempersiapkan kelahiran bayinya Haira, dan terlihat Tuan Goh pun Haliwu mendatangi rumah sakit itu. Terlihat si Eunji pun mimilu riuh dengan mengatakan kepada Nyonya Chow bahwa dirinya sudah mengambil keputusan tidak akan pernah menamatkan orok yang non halal itu. Dia akan membesarkannya. Lalu kemudian si Eunji pun berusaha untuk mabur dari rumah itu, tetapi dia berhasil ditewak kembali oleh para pengawal. Nyonya Chow pun terlihat santuy melihat hal itu. Lalu si Eunji pun protes kenapa dia tidak boleh membesarkan oroknya itu. Ya, kamu seharusnya tahulah Eunji, itu kan oroknya non halal. Di keesokan harinya terlihat Haira pun sudah melahirkan bayinya, dan di sana mereka sedang melakukan foto bersama bayinya dan Tuan Goh. Sedangkan di rumah, Eunji sedang cosplay menjadi Haira. Dia menggunakan make upnya Haira, tiduran di kasurnya Haira. Bahkan ketika Tuan Goh pulang dan masuk ke kamarnya, dia menemukan si Eunji sedang mandi di bathtubnya Haira. Tapi yang bikin greget, si Eunji tidak kaget sama sekali, bahkan menawari Tuan Goh untuk bergabung ke bathtub bersamanya. Dan saat itu Tuan Goh kebingungan, ya budak kasurupan apa naon? Dan Tuan Goh menanyakan kepada Eunji, "Hei, kamu kunaon? Kok kayak begini?" Dan dengan santuinya Eunji mengatakan bahwa dirinya sedang hamil dan anak itu adalah anaknya Tuan Goh. Lalu dia mengadukan semua yang dilakukan oleh Haira dan ibunya dengan memberikannya uang sebesar $100 untuk mengaborsi anaknya. Tetapi saat itu Eunji mengatakan bahwa dia ingin membesarkan anak itu bersama Tuan Goh. Tidak lama kemudian terlihat Nyonya Chow datang dan memarahi Eunji karena dia sudah lancang menggunakan bathtubnya Haira. Tetapi seling beberapa detik kemudian Eunji pun memuntahkan darah dan mengatakan kepada Tuan Goh bahwa ini adalah anaknya dan dia ingin membesarkan anak itu bersama Tuan Goh. Tetapi Tuan Goh pun mabur begitu saja. Dan saat itu terlihat obat herbal yang diberikan oleh Haira mulai bereaksi dan menyebabkan orok Eunji keluar. Eunji tetap bersikukuh mengatakan kepada Tuan Goh bahwa dirinya ingin membesarkan bayi itu bersama Tuan Goh, dan yang membuat terkejut adalah Tuan Goh mengiyakan hal itu, tetapi ada yang aneh dengan senyumannya. Bahkan Nyonya Chow pun ikut terkejut mendengar hal itu. Dengan polosnya si Eunji pun merasa senang dan tertidur, tetapi saat dia tertidur entah pingsan ada seseorang yang membawanya ke rumah sakit, dan terlihat ibunya Haira dan dokter pribadinya sedang mendorong Eunji ke sebuah ruangan. Ruangan apa? Tentu saja ruangan operasi. Untuk apa? Untuk menamatkan oroknya si Eunji. Seperti biasa, Nini Chow pun tahu hal itu, tetapi dia no comment dan bahkan dia diminta untuk menjauhkan Eunji setelah dia siuman.
Di keesokan harinya terlihat ibunya Haira menemui Tuan Goh dan di sana Tuan Goh menanyakan apakah bayinya si Eunyi sudah tamat. Lalu ibunya Haira pun mengelak, tetapi Tuan Goh terus mendesaknya hingga pada akhirnya dia pun mengakui hal itu. Tetapi Tuan Goh santuy saja, dia hanya mengatakan bahwa kenapa melakukan itu tidak bilang sama dia dulu, kan itu juga sama anaknya. Tuan Goh hanya menanyakan siapakah yang memberikan keong racun kepada Eunyi, lalu ibunya Haira menjawab bahwa yang memberikannya adalah dirinya. Kemudian Tuan Goh pun hanya tertawa dan tidak menyangka bahwa hal itu dilakukan tanpa sepengetahuan dirinya. Di rumah sakit terlihat Eunyi sedang dioperasi dan yang menandatangani surat persetujuannya adalah Nyonya Chow. Tetapi di sana terlihat Nyonya Chow pun menangis dan bersedih, entah apa karena dia menyesal atau merasa bersalah, saya pun tidak nyaho. Setelah Eunyi siuman, Nyonya Chow pun mengatakan semuanya bahwa dia mengetahui segala sesuatu yang terjadi di rumah itu, termasuk tentang penetapan bayi Eunyi yang akan ditamatkan. Kemudian mengenai herbal itu pun Nyonya Chow mengetahuinya tetapi tidak memberitahukannya kepada Eunyi. Sontak saja Eunyi pun langsung menggaplok Nyonya Chow. Nyonya Chow pun meminta maaf kepada Eunyi dan sambil menangis dia mengatakan bahwa pergilah secepat mungkin dan sejauh mungkin dari keluarga itu. Kemudian Eunyi mengatakan kepada Nyonya Chow bahwa dirinya akan membalas dendam. Beberapa hari kemudian terlihat hujan salju dan di sana Eunyi sudah tinggal bersama sahabatnya yang subur itu. Di sana dia sedang menceritakan bahwa Eunyi tidak bisa melupakan kenangan yang ada di rumah Tuan Goh. Lalu temannya pun mengatakan bahwa lupakan saja semua itu dan anggap itu tidak pernah terjadi di dalam hidup Eunyi. Di keesokan harinya terlihat Eunyi mengendarai motornya dan menuju ke suatu tempat dan ternyata dia menuju kediaman Tuan Goh dan di sana dia disambut oleh Nyonya Chow dan diajak masuk ke dalam rumah. Saat Tuan Goh masuk ke dalam kamar, alangkah terkejutnya ketika dia melihat ternyata di sana sudah ada Eunyi yang sedang menggendong si kembar. Lalu Tuan Goh pun berteriak dan mengusir Eunyi dari sana. Eunyi pun lari dan bersembunyi. Saat itu Haira memanggil Nyonya Chow dan memerintahkannya untuk mengusir Eunyi dari sana. Tetapi Nyonya Chow menghadap bukan untuk menerima perintah, melainkan dia mengundurkan diri dari pekerjaannya dan untuk mabur dari rumah itu. Saat mereka masih dalam kebingungan, tiba-tiba muncullah Eunyi dari atas lalu berkata kepada Nami, "Nami, kamu pasti bahagia punya adik kembar." Dan dengan polosnya Nami menjawab bahwa tentu saja. Lalu Nami menanyakan bagaimana kabar bayinya Eunyi dan dengan tatapan tajam kepada mereka Eunyi menjawab bahwa bayinya sudah meninggoy. Saat Nyonya Chow akan mabur dari rumah itu, dia mengajak Eunyi untuk pergi bersama dan tinggal bersamanya, tetapi Eunyi menolak dan mengatakan bahwa dirinya tidak bisa melupakan semua yang terjadi di rumah itu. Bahkan Tuan Goh juga mengatakan jika perlu dia akan tinggal bersama Eunyi selama yang dibutuhkan. Tetapi si Eunyi pun tetap kokoh pada pendiriannya dan berdiri di atas. Hingga pada akhirnya dia pun nyokot tambang lalu melakukan bundar di atas lampu gantung itu. Dan di bagian ini saya tidak paham dan tidak ngerti kenapa bisa muncul api, apa karena konsleting listrik atau apa. Tetapi kalau terjadi konsleting listrik harusnya itu dimulai dari kepala ya. Tetapi itu dari kaki, saya juga tidak bisa menjelaskan. Setelah Eunyi melakukan bundar lalu kabelem di atas lampu gantung, Haira dan keluarganya serta anak-anaknya pun hanya menjadi penonton di bawah. Film ditutup dengan ditampilkannya Nami, Tuan Goh, Haira, dan dua anak kembarnya serta ibunya sedang melakukan pesta ulang tahun Nami. Dan di sana mereka terlihat bahagia sedangkan Eunyi berakhir hancur lebur. Tapi menurut saya sebagai seorang ciwi, apa yang dilakukan oleh si Haira ini sifat manusiawi. Wanita mana sih yang mau dihancurkan rumah tangganya oleh pembantunya sendiri, di mana kita sudah berbuat baik tetapi dia malah menggoda suami kita dan berselingkuh di rumah kita sendiri. Bahkan adu gabrut di rumah kita. Nggak bakal ada kayaknya wanita yang bakal sesantui itu menghadapi hal tersebut.
Cukup sekian dan terima kasih. Bye-bye. Dan jangan lupa kalau kalian ingin bahagia, jangan pernah merebut kebahagiaan orang lain. Kalau kalian mau tenang, jangan pernah merebut ketenangan orang lain. Dan kalau kalian tidak mau dihancurkan, jangan pernah menghancurkan orang lain.